Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, analis saham syariah. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal saham mobil listrik. Jadi saya membeli salah satu saham ini. Nah, saham apa aja itu? Jadi sebelum itu teman-teman silahkan subscribe dan klik tombol loncengnya dan berkunjung ke blog analis.co.id. Oke, bicara soal saham mobil listrik. Sebenarnya kenapa kita rekomendasi membeli saham ini? Karena saat ini tren untuk mobil listrik ini sudah mulai meningkat, di mana pemerintah sendiri sudah membuat holding perusahaan baterai yang cukup besar, dan nantinya tentunya perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang otomotif, terutama misalnya saham Astra misalnya, tentu akan punya pengaruh di situ karena nantinya baik itu Honda, Mitsubishi dan sebagainya tentu akan membuat mobil listrik juga. Nah, pada titik itu saham-saham mobil listrik juga akan mulai naik signifikan, teman-teman. Itulah sebabnya saya membeli salah satu dari dua saham ini. Jadi ada saham Inco, ada saham Antam. Saya sudah pernah membahas ini. Nah, kita bahas dulu Inco, teman-teman. Inco di harga 4.820. Pernya itu 41,2, PBB-nya 1,7. Kalau kita lihat ini sebenarnya mahal kalau secara histori, teman-teman. Kalau dilihat di 4 tahun terakhir itu PBB-nya 1,2, itu sudah mentok paling tinggi di situ. Nah, kenapa kita masih merekomendasikan Inco dan kenapa saya membeli Inco? Saya kemarin beli Inco di harga 4.500, di bawah 4.500, teman-teman. Karena saya melihat bahwa penurunan ini tidak akan lama, nantinya akan kembali berbalik arah, entah itu Tesla masuk ke Indonesia atau tidak. Yang pertama karena memang ada holding baterai dan banyak perusahaan perusahaan otomotif yang sudah mengumumkan akan mulai membuat mobil listrik. Nah, inilah waktu di mana saham-saham mobil listrik akan mulai naik, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini secara kita bahas Inco dulu. Jadi antara dua ini saya akhirnya memilih PT Vale Indonesia. Kenapa? Alasan pertama karena perusahaan ini fokus memang di sebagai penambang nikel, teman-teman. Berbeda dengan Antam. Antam dia bukan hanya fokus di nikel tapi juga emas dan komoditas lainnya. Kalau Inco ini 100%, bisa kita katakan 100% di nikel. Jadi ini adalah salah satu saham yang menarik untuk kita beli. Kenapa saya putuskan untuk membeli sahamnya? Yang pertama karena valuasinya. Kalau kita lihat grafiknya di 1 tahun terakhir lah. Nah, teman-teman, sempat di harga 2.400, saya waktu itu belum masuk karena memang saya menutup untuk beli saham pada saat pandemi waktu itu, tapi akhirnya sahamnya naik di angka tertingginya 6.600-an lebih. Nah, karena ini mulai turun, jadi saya mulai ambil ancang-ancang membeli sahamnya di bawah 4.500. Nah, sekarang sudah naik 4.820. Nah, saya melihat bahwa prospek Inco ke depannya itu akan lebih baik lagi kalau perusahaan-perusahaan otomotif terutama misalnya Honda, Mitsubishi dan lain sebagainya itu sudah mulai membuat mobil listrik karena mereka tentunya butuh pasokan baterai yang cukup dan bahan baku utamanya adalah nikel. Nah, perusahaan yang paling berpeluang untuk memperoleh kesempatan itu adalah salah satunya adalah Inco. Kalau kita lihat dari sisi teknikal ya, teman-teman, MA200 ini sudah positif karena posisi candlestick-nya ini sudah berada di atas garis MA200 dan semua garis MA juga demikian. Untuk MA 50 dan 100 sekalipun belum, karena dia nanti akan mulai
terbang lagi di harga 5.360, insya Allah ya. Bisa jadi kalau misalnya IHSG terus naik, maka bisa jadi dia akan mulai naik lagi seperti sebelumnya di harga 6.600. Soal valuasi, teman-teman. Soal valuasi secara histori mahal. Tapi kalau kita lihat tren saat ini mobil listrik, maka bisa saja saham ini akan dihargai lebih mahal daripada nilai bukunya, yaitu Rp2.868 per lembar. Kalau ini masih 1,7 kali dibanding dengan book value-nya. Tapi kalau misalnya tren ini terus berlanjut, maka bisa saja saham ini akan dihargai lebih mahal lagi. Karena banyak sekali saham yang ternyata PBV-nya bisa sampai berkali-kali lipat, 5 kali, 10 kali, kalau trennya berada di puncaknya, teman-teman. Itulah sebabnya saya memutuskan untuk membeli saham ini, tapi saya juga tidak masuk terlalu banyak, karena saya khawatir kalau pergerakan IHSG tidak stabil, maka saham ini bisa berbalik arah. Nah, sekarang kita lihat Antam. Kalau kita lihat PT Antam, saham ANTM saat ini, di harga 2.470 itu PBV-nya sedikit lebih tinggi dari PT Vale tadi, teman-teman. Jadi 3,1 PBV-nya, price to earning ratio-nya 52,6. Nah, kalau kita lihat secara histori, ini Antam ini memang sudah sangat jauh dibanding valuasi historinya di angka hanya maksimal 1,1, teman-teman. Jadi kalau masuk di sini memang ada peluang besar kalau ternyata di kuartal selanjutnya return on equity-nya bisa naik cukup tinggi atau laba bersihnya naik cukup tinggi, dan tren mobil listrik juga tetap masih hangat, masih hot, maka saham ini mungkin harga dengan PBV 3,1 itu belum terlalu berisiko, teman-teman. Kecuali kalau IHSG mungkin anjlok dan sentimen positif untuk mobil listrik ini mulai turun. Tapi saya melihat bahwa sentimen mobil listrik ini akan terus naik, karena dia tentunya pasti akan terus ramai diperbincangkan, karena ini terkait masalah lingkungan. Sesuatu yang hubungannya dengan lingkungan pasti akan banyak orang yang mulai memperhatikan, karena baik itu pemerintah, pemerhati lingkungan, dan sebagainya tentu akan mendukung ini, teman-teman. Oke, dengan PBV 3,1 saat ini, kita lihat secara teknikal juga jauh lebih tinggi. Tapi sayangnya kalau saya melihat pergerakan Antam ini jauh lebih liar daripada Inco, teman-teman. Kalau Inco mungkin kenaikan dan penurunannya masih biasa-biasa saja, tapi kalau Antam ini bisa naik cukup tinggi, karena yang pertama dia adalah saham plat merah, teman-teman. Beda dengan Inco, dia swasta. Kalau saham plat merah dengan swasta biasanya jauh lebih unggul. Yang plat merah sekalipun valuasinya lebih mahal. Hanya saja resikonya juga jauh lebih besar, karena ini masuk kategori saham liar. Jadi teman-teman kalau masuk di saham ini harus tidak boleh masuk dengan dana sekaligus, harus kalau bisa bertahap, dan kalau bisa batasi berapa persen dari nilai portofolionya. Nah, jadi pembahasan kita soal saham mobil listrik kali ini fokus di Inco. Jadi kalau soal kinerja, sebenarnya Antam jauh lebih baik untuk saat ini ya, dibanding dengan Inco, dengan return on equity sampai 6,0, kalau Inco 4,1. Jadi teman-teman silahkan dipertimbangkan. Jadi saham mobil listrik ini saya memilih Inco. Sebenarnya kalau mau masuk di kedua saham ini tidak masalah, tapi harus tetap hati-hati, perhatikan terus indeks harga saham gabungan pergerakannya, dan tren mobil listrik seperti apa ke depannya, teman-teman. Jadi silahkan diputuskan. Pada kesempatan kali ini saya hanya memberikan gambaran kepada teman-teman, tapi keputusan kembali ke Anda masing-masing. Jadi apakah saham ini akan berlanjut naik atau tidak? Saya tidak pernah memprediksi itu, tapi yang jelas dengan saya membeli Inco itu karena valuasinya. Tapi sekalipun demikian, Antam juga punya potensi untuk bergerak naik.
Hanya saja valuasinya masih lebih mahal daripada Inco. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan terkait dengan saham mobil listrik ini, silahkan komentar di bawah dan jangan lupa share video ini ke berbagai sosial media. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.